Yo, what's up guys? Baik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode Bali, aku mau sedikit update tentang kejadian di rumah. Ini ada kejadian guys di rumah yang membuat hatiku waktu di Bali itu deg-degan ya. Karena ada masalah dengan si Gisel gitu. Dapat kaos. Oh iya, ngomong-ngomong aku dapat kaos dari bos-bosku. Thank you banget. Nah, teman-teman yang mau beli bisa langsung kontak aja. IG-nya tuh bos-bosku store. Nanti kalian cek di sana ya. Karena kaos ini tuh luar biasa. Setiap pembelian itu didonasikan juga hasilnya ya. Nggak semena-mena semua hanya untuk cuan. Oh, kita kan sering berbagi gitu. Emeng. Loh, selain aku bawa oleh-oleh ini kaos dari bos-bosku, aku ada bawa jurus baru. Jurus pengendali ikan. Coba kamera sini, pengendali kamera sudah. Jurus pengendali ikan bos-bosku. Kita suruh nyerang ya. Attack. Ini guys, lagi sakit tapi tetap galak, ngamuk-ngamuk rakaruan. Jadi gini ya, jujur aja, sejak dia sakit, tanknya kita polosin. Lalu karena dia lagi diobatin, tanknya aku pendekin. Tapi ini salah satu keuntungan buat kalian yang mau treatment mental. Ini dari pengalamanku aja ya. Waktu aku sejak pakai tank OC ini, ikan yang tak taruh di tank ini, mungkin karena dia sering interaksi sama orang lewat ya, karena semua ini kan bening ya, optik clear, tapi sengaja nggak tak kasih background. Mungkin karena itu tiap ada orang lewat apa segala macam, dia itu sangat agresif jadinya. Contoh aja dari sini tuh tetap ngejar, lalu kalau tak panggil ke sini ikut terus. Dan kebetulan kan dia hari ini udah nggak puasa, cuman kalau beberapa hari lalu waktu sakit di puasa. Ini sekarang sudah masuk fase penyembuhan. Oke, sekarang kita masuk, lihat ke sini, masuk ke pembahasan tentang ikannya. Nah, jadi dia ini sempat sakit ya, tuh kalau kalian lihat. Nah, itu tuh sempat bolong guys. Di sini ini sempat bolong. Terus ada beberapa luka juga di beberapa bagian di barnya sama di atas. Nah, nggak begitu kelihatan ya kalau dari sini. Soalnya tuh di atasnya. Dari atas kelihatan nggak ya? Jadi beberapa kali aku harus obatin dia. Nah, ntar kita cari. Nah, itu ada beberapa luka di atas ya guys. Nah, luka-luka itu disebabkan oleh bakteri yang sangat ganas. Jadi awalnya ada ikan progresanku yang masih berapa ya, belasan senti. Yuk kita lihat sebentar. Nih, awalnya aku lihat dia ini ada sakit di sebelah ujung kanan pipi. Tuh, teman-teman lihat masih ada kayak bekas kayak bolong-bolong luka gitu. Ini udah nutup guys. Awalnya dari ini. Waktu itu aku nggak begitu paham kenapa dan bagaimana, apa airnya lagi karena musim hujan ya, jadi agak ada banyak bakteri atau apa. Dan juga tank yang sana kan waktu itu karena ini ikan-ikan progres ya, kan gua push pakan dan segala macem. Tapi inilah dia yang sering dilupakan karena aku sering pergi, aku lupa telat WC.
Karena telat WC atau water change, mungkin kondisi airnya kurang bagus, keburu bakteri itu muncul, dan mungkin waktu kondisi ikan kurang sip atau gimana, amonia yang tinggi, jadi bakteri itu mudah berkembang. Kebetulan ikan itu kena. Lalu aku yang berikutnya, yang lalu kan teman-teman ingat tanknya Gisel aku pasangin filter. Nah, pemasangan filter itu aku sangat telat sebenarnya. Karena apa? Karena sebelum ini dia aku tanningnya kan pakai merah, dan tanningnya itu kan bukan tanning sih sebenarnya, kita treatment spektrum merah. Treatmentnya pakai spektrum merah itu kan cukup lama, intensitas cahayanya pun cukup tinggi, jadi tank ini mudah lumutan karena tidak difilter. Waktu pertama itu kan belum tak pasangin ya kan. Nah itulah dia kenapa aku langsung mikir, oh iya habis tak water change tak pasangin, tapi rupanya telat karena telat water change. Waktu itu selama progres treatment lampu merah kita ini, waktu kita mengejar warna, kita akan harus banyak ngepush di udang. Nah waktu itu jujur banyak tak push udang basah, udang kering, tak push, tapi ngepush. Jangan lupa kalian jaga kondisi air, oke? Karena tidak pernah tahu bakteri apa yang bisa menyerang. Contohnya ini nanti tak kasih juga video waktu dia awal-awal kena. Itu aku udah sampai mumet. Akhirnya aku telepon Ko Franky. Ko Franky memberikan solusi seperti yang dipelajari bersama-sama. Waktu itu aku juga keginan. Aku udah sempat berpikir apa aku betadine aja ya gitu ya. Lalu aku tanya Ko Franky bilang, bro betadine wae. Wih cocok ini. Maka dari itu kita langsung water change, ambil semua substrat, ambil semua peralatan yang dipakai, kita cuci. Disarankan cuci pakai apa itu, obat PK ya. Kita rendam sepasir-pasirnya supaya bersih dari bakteri-bakteri. Nah ini kalau teman-teman lihat, dia sekarang warnanya udah agak turun lagi karena berapa hari ya, udah seminggu dia di tank polos. Karena yang lalu memang treatmentnya belum selesai, cuman aku lihat-lihat, wih ini kok ada kena penyakit nih. Kalau dari sini kelihatan banget ya, kena penyakit, jadi kayak bolong-bolong, ada kayak luka. Kemarin yang paling parah sebenarnya di kepalanya itu juga sempat kayak bolong. Jadi mungkin dia itu sempat satu kali malam-malam ikan ini lompat-lompat terus. Aku bingung ini apa ya, suara jedar. Aku keluar, aku lihat ini air goyang banget. Pasti dia yang lompat-lompat. Pas aku cek kepalanya udah luka, langsung tak obatin. Nah lalu obat yang lain yang tak pakai adalah Melavix. Yang pasti ini yang professional strength. Bedanya apa? Professional strength itu dia hanya perlu 5 mili untuk 190 liter. Jadi cukup hemat. Lalu obat yang lain yang tak pakai adalah ini guys. Ini aku dulu soalnya pernah mengobati arwana pakai ini. Arwananya udah hampir signas, udah hitam-hitam sisiknya semua, udah mulai ngembang. Tapi aku waktu itu obatin pakai ini, aku mix sama Melavix. Jadi aku berpikir, wah ini kalau udah musuh bakteri agak keras, mungkin aku bisa pakai dengan cara yang sama ya. Jadi aku pikir ya udahlah, masih ada nggak? Aku lihat masih ada, langsung tak pakai. Nih, ini aku baru beli lagi buat jaga-jaga gitu guys. Nah tapi selain itu aku pasangin heater juga kalau teman-teman lihat, karena untuk menghambat juga perkembangan bakteri.
kalau aku pernah belajar di internet, ketika temperatur dingin, bakteri itu biasanya lebih cepat berkembang. Seperti itu. Jadi, tapi bagaimanapun, karena dia nantinya akan dilatih jadi iwak temanggung, harus bisa tahan suhu dingin. Cuman karena kemarin lagi pengobatan, terpaksa kita arahkan si ikan ini ya biar nggak terlalu dingin dulu. Cuman mentalnya ini kok jadi galak, aku juga bingung. Oke, mungkin itu aja guys, sedikit sharingku tentang pengalamanku menghadapi ini bakteri ganas. Karena kemarin tuh nggak tahu aku nama bakterinya apa. Cuman kalian bayangkan kalau ini sisik ya, ini bisa bolong terus bisa tembus gini, buka. Jadi antar sisik itu kayak dimakan terus bolong, jadi ngeri. Belum kita selesai ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu teman-teman, aku punya pulkra baru. Ini pulkra masih bahan ya, masih bocil. Kita lihat sama-sama ke sini. Oke, coba kamera deketin. Nah, ini pulkra bocil. Nah, ini kalau teman-teman lihat kenapa dia flicker-flicker, kedip-kedip ini karena lampu. Lihat lampunya. Ini karena lampu. Ini barusan ku pindah kemari, sengaja nih tak taruh, tak siapin, tak beliin tank baru ya. Ini tank baru optic clear juga 30 cm untuk memprogres ini bocil barbar. Nih. Ini baru pindah loh, tapi langsung settle. Tadi dari bawah. Sama ini update, ini Adrao yang juga lagi mau tak progres. Ini lagi mau kita progres gitu guys. Oke, jadi mungkin itu dulu aja update kita kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin. Dan setelah ini kita nonton lanjutan episode lainnya. Waktu kita meracun. Kita tuh meracun di Bali para hobis, para content creator. Kita racun dengan apa? Dengan lampu WRGB itu Slim Chihiros yang bisa disetting pakai Bluetooth. Cocok banget soalnya buat teman-teman yang suka ikannya di display dengan cakep gitu. Cocok juga buat para content creator, TikToker. Wow, cocok sekali. Dan juga bisa buat progres ikan seperti yang di bawah itu. Nah, maka dari itu guys, kita racun teman-teman supaya ikut punya lampu 2022 bro, kata Fajar Arif. Oke, see you guys on the next video. Dadah.